Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febri Zulija dari kelas 12 IPS 4 akan memberikan materi tentang krisis misil Kuba. Krisis misil Kuba ini dilatar belakangi oleh yang pertama, terjadinya revolusi Kuba pada tahun 1953 sampai 1959 dikarenakan pemerintahan diktator Kuba Fulgencio Batista y Zaldívar yang ditunggangi Amerika Serikat dan kemenangan komunis yang dipimpin oleh Fidel Castro. Yang kedua, kehadiran rudal balistik Jupiter di Italia dan Turki pada tahun 1961. Yang ketiga, invasi Teluk Babi pada April 1961 yang mengalami kegagalan dengan tujuan menjatuhkan pemerintahan komunis Fidel Castro. Yang keempat, Operasi Monogos atau disebut Proyek Kuba pada November 1961 yang juga mengalami kegagalan dan tujuan yang sama, yaitu menjatuhkan pemerintahan komunis Fidel Castro. Krisis misil Kuba ini memiliki dua sebab, yaitu sebab umum dan sebab khusus. Yang pertama itu sebab umum, yaitu Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet untuk menghentikan penyebaran ideologi dan mengurangi pengaruh dari masing-masing negara yang terlibat. Yang kedua ada sebab khusus, yaitu invasi dan operasi Amerika Serikat yang terjadi di Kuba pada tahun 1961 membuat pemimpin Kuba Fidel Castro mengutus delegasinya yang dipimpin oleh Raul Castro untuk menandatangani perjanjian dengan Uni Soviet yang berisi tentang penempatan pasukan militer Rusia ke Kuba termasuk rudal nuklir, disebut juga dengan Operasi Anadrih 1962. Berikut kronologinya. Ketegangan berlangsung selama 13 hari dari 16 sampai 28 Oktober. Pada 16 Oktober, Presiden John F. Kennedy memperoleh informasi serta bukti foto keberadaan rudal Soviet di Kuba. Ia diberikan arahan intelijen bersama dengan Eksekutif Komite atau Exkom yang menghasilkan 3 usulan terkait respon pemerintahan AS. 1. Diplomasi dan negosiasikan permasalahan ini dengan Fidel Castro dan Nikita Khrushchev. 2. Karantina perairan Kuba dengan ancaman tindakan militer lebih lanjut, atau yang ketiga, meluncurkan serangan udara dan invasi. Pada 20 Oktober, JFK mengeluarkan perintah untuk mengkarantina Kuba. Kapal-kapal Soviet yang membawa logistik senjataan menuju Kuba akan diperintahkan untuk putar haluan. 22 Oktober, publik mulai diinformasikan terkait situasi rudal di Kuba serta keputusan karantina perairan. JFK menyiagakan militer. Ia menyatakan bahwa pemerintah AS tengah mencegah masuknya kapal Soviet untuk memasuki perairan Kuba, sembari meminta Soviet untuk menarik rudal mereka kembali. Sementara AS pun memasuki status defense condition atau DEFCON 3. 26 Oktober, militer AS bersiaga untuk kemungkinan perang terbuka. AS memasuki status DEFCON 2 dan Khrushchev menyambut tuntutan AS untuk saling mengurangi ketegangan konflik dan mencegah potensi kehancuran akibat perang nuklir. Solusi diplomatik yang dirumuskan keduanya ialah Soviet menarik rudalnya di Kuba dengan syarat AS berjanji tidak akan menginvasi Kuba. Pada penyelesaian masalah, mendapat titik terang di 2 hari terakhir sebagai berikut. Tanggal 27 Oktober, kedua militer menegang. Khrushchev memodifikasi kesepakatannya dengan JFK, menambah poin dari kesepakatan awal. Khrushchev meminta agar AS menarik rudal Jupiternya di Turki dan Italia sebagai bagian dari kesepakatan yang baru. Dan pada 28 Oktober, Uni Soviet mengumumkan penarikan rudal dari Kuba kepada publik bahwa Uni Soviet sepakat untuk menarik rudalnya dari Kuba dengan jaminan AS tidak akan menginvasi Kuba. Rudal-rudal Soviet di Kuba dipulangkan kembali ke Uni Soviet di awal bulan November 1962. Pada akhir November, embargo AS terhadap Kuba pun dihentikan. Pesawat pengebom Soviet meninggalkan Kuba sebelum akhir tahun. Pasca
peristiwa krisis misil Kuba ini yaitu AS dan Soviet sadar akan bahaya perang nuklir dari peristiwa krisis misil Kuba dan pada tahun selanjutnya menginisiasi pemasangan telepon darurat antara Washington sampai Moskow untuk menghindari situasi yang serupa, dan kedua negara adidaya tersebut menandatangani Traktat Pelarangan Penyeluruh Uji Coba Nuklir tahun 1963 di Moskow, yang berarti tidak memberikan atau menyediakan teknologi nuklir bagi negara lain. Sekian penjelasan krisis misil Kuba ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.